Ya ilah, sama jenderal aja gue gak takut, apalagi sama Hotman yang bukan jenderal. Ah, ilah. Kenapa gue mesti takut? Kerjanya di Holy Wing begini. Kerjanya selingkuh sama Meriam Belina. Ah, Kuasa hukum Agus Salim dalam kisruh uang donasi, yaitu Alvin Lim, menanggapi soal Hotman Paris pasang badan untuk membela Tehnopi. Hotman Paris sebelumnya mengaku akan membela Tehnopi usai wanita pemilik nama lengkap Pratiwi Nopianti tersebut dituduh Alvin Lim kerja menjadi PSK. Lantaran tuduhan itu, Nopi pun melaporkan Alvin Lim ke polisi terkait pencemaran nama baik. Menanggapi Hotman Paris membela Nopi, Alvin kemudian melontarkan ucapan seolah menganggap remeh pengacara kondang itu. Ia pun mengatakan Hotman adalah pengacara yang hanya mengerti soal hukum kepailitan dan tidak paham dengan hukum pidana. Maka, Alvin Lim mengakui tak takut menghadapi Hotman Paris apabila Hotman memutuskan menjadi pengacara Tehnopi. Alvin juga mengaku heran mengapa Hotman Paris mau membela Nopi. Padahal sebelumnya, dia menganggap kisruh uang donasi antara Agus Salim dan Nopi adalah kasus receh. Sebelumnya, Hotman Paris turun tangan membela Tehnopi usai sang YouTuber kemanusiaan tersebut dituduh menjadi PSK. Nopi pun sudah bertemu dengan Hotman Paris dan mengaku akan melaporkan Alvin Lim ke polisi terkait tuduhan tersebut. Kepada Hotman, Tehnopi mengaku tidak terima dengan tuduhan negatif yang dilontarkan oleh Alvin Lim. Menanggapi hal itu, Hotman Paris mengaku siap menjadi kuasa hukum Nopi untuk melaporkan Alvin Lim ke polisi. So, gimana menurut kalian? Komen. Kemarin nantangin Hotman Paris, giliran digas betul mau dilaporkan bilangnya udahlah. Hotman Paris tuh nggak usah ikut-ikut persidangan pidana, fokus aja di PKPU atau kepailitan. Nanti kalau masuk pidana malah dipermalukan. Justru saya bertanya balik kepada Pak Alvin Lim, yang takut Hotman Paris atau Anda? Kan seperti itu. Lagian udahlah Pak, saya tuh nggak tahu dan nggak habis pikir kok bisa ada lawyer seperti Anda. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, jika lo ingin menjadi lawyer yang baik, lawyer yang bagus, harusnya mempermudah klien. Ini ketika Anda menjadi lawyernya Agus, malah banyak menyerang pribadi Tehnopi, malah sekarang menyerang pribadi Bang Hotman, yang dimana ini nggak ada hubungannya sama kasus. Ini tuh permasalahan uang 1,5 M yang ada dugaan penyelewengan, tapi di sisi lain Agus juga butuh pengobatan. Selesai di situ. Selesai di situ. Dan saya nggak tahu ketika Anda keluar malah memperunyam masalah. Banyak sekali kata-kata yang tidak pantas keluar, menantang sana-sini, petentang-petenteng. Tapi nanti Pak, saya yakin suatu saat, mohon maaf dengan segala hormat, apa yang Anda utarakan akan kembali ke diri Anda sendiri. Jadi untuk Pak Alvin Lim, untuk anaknya mungkin, untuk istrinya, coba diingatkan lagi suami dan tim hukumnya. Itu sih menurut saya. Jangan sampai senggol sana sini, tapi malah bisa menjadi blunder. Ini saya mengingatkan aja. Nanti kasihan ke depannya kalau harus seperti pada waktu itu nanti anaknya minta pertolongan lagi di sosmed dan segala macam. Itu aja. Terima kasih. bilang gigi ompong kayak apa, kayak gue gak peduli kok. Yang penting hati gue baik. Di situ saya kaya, saya nyaman dengan. Bila seseorang memiliki hati yang baik, maka saat seseorang tersebut berbicara, maka akan berpikir terlebih dahulu, apakah kata-kata yang disampaikan melalui congornya akan menyakiti orang lain atau tidak, akan merugikan orang lain atau tidak. Bukan asal jeplak sesuai gigi yang jarang-jarang hingga ompong. Iya. Kalau seseorang memiliki hati yang baik, tidak mungkin ucapan dari bacotnya merendahkan profesi pramugari, merendahkan profesi tukang beca, merendahkan profesi pedagang asongan, dan profesi-profesi lainnya yang sempat lu senggol-senggol dan lu rendahkan hingga lu hinakan seolah-olah lu memiliki hak untuk merendahkan mereka. Ya. Orang yang memiliki hati yang baik akan berpikir terlebih dahulu saat congor dan bacotnya berbicara. Tidak asal jeplak seperti gigi renggang yang lu miliki. Ya. Baik buruknya seseorang dinilai oleh orang lain, bukan oleh diri lu sendiri. Kalau yang nilai diri lu sendiri itu namanya kepedean cuy. Iya. Siapa saja anggota Sembilan Naga kembali disorot usai Alvin Lim mengaku jadi salah satu anaknya.
Ya, pengacara Alvin Lim ini jadi viral karena pengakuannya bombastis adalah anak dari anggota kelompok terkaya di Indonesia 9 Naga. Tujuan Alvin membuat klaim tersebut diketahui lantaran ia tengah berseteru dengan Hotman Paris dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam kasus Agus Salim. Ia menantang Teh Novi untuk nyirem mata, bla bla bla. Saya juga kan salah satu anak 9 Naga. Saya punya akses hospital juga kalau dibutuhkan. Ujar Alvin Lim dalam video viral dikutip pada Sabtu 30 November 2024. Ya kan? Lalu, bener nggak sih dia 9 Naga? Oke, nama 9 Naga itu ada beberapa orang ya di sini ya yang aku lihat ya. Seperti Robert Hartono, ya kan, Rusdi Kirana, Sofyan Wanandi, James Riyadi, terus juga ada Tommy Winata, ya kan. Kemudian ada pemilik Salim Group ya, Antoni Salim. Terakhir ada 2 naga lainnya, Dato Sri Tahir, bosnya Mayapada Group, dan Sugianto Kusuma alias Aguan punya perusahaan konglomerat kondang Agung Sedayu Group. Ya, loh, ini dia mana? Nah, ayahnya Alvin Lim tak lain Atang Latif atau Lau Chinho alias Apiang. Dia bukan anggota 9 Naga. Apiang itu seorang pengusaha yang cukup sukses. Dia adalah obligator Bank Indonesia Raya atau BIRA. Sayangnya, Apiang sempat terlibat dalam kasus masalah hukum yang cukup serius, yakni kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. Nama Apiang sontak tercoreng lantaran kasus tersebut adalah salah satu skandal terbesar kala krisis moneter yang menimpa Indonesia tahun 1998. OMG guys. Ternyata berkasus ya. Bapake ada kasus BLBI tahun 98, itu zaman gua kuliah. Saya negatif, itu adalah normal. Itu merupakan bagian dari pembelaan. Ini konsepnya biji manis sih. Kemarin anak 9 bebek mengatakan menjelek-jelekan adalah bagian dari pembelaan. Sekarang anak 9 bebek pun mengatakan mencurigai adalah bagian dari pembelaan. Bahkan tuduh-menuduh pun bagian dari pembelaan. Ini konsepnya biji manis sih. Oke, fine. Bisa saja menjadi bagian dari strategi. Namun, apabila hal-hal tersebut tidak dapat dibuktikan, malah menjadi blunder. Ya, karena hal-hal tersebut apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka akan ada konsekuensi hukum. Ya. Aku belajar hukum di mana sih? Anak 9 bebek, anak 9 bebek. Selain akan ada konsekuensi hukum apabila seorang lawyer tidak dapat membuktikan apa yang disampaikan ataupun apa yang disangkakan ataupun apa yang dituduhkan ataupun apa yang disurigai, maka seorang lawyer pun akan dianggap melanggar kode etik profesi. Ya. Masa lu kagak paham sama hal-hal kayak begituan? Katanya lawyer, katanya advokat, katanya ahli hukum. Piye to iki? Bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru. Hal-hal yang kayak beginian nih yang membuat masyarakat enggan berhadapan dengan hukum. Bukan karena takut, melainkan dicari-cari apa kesalahannya, bahkan sesuatu yang tidak ada pun dibuat ada. Ya, seolah-olah orang-orang yang paham hukum mampu memanipulasi apapun, mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, itulah sebabnya ada begitu banyak masyarakat yang enggan berhadapan dengan hukum ataupun berkaitan dan bersinggungan dengan hukum. Ya. Hukum mau dibawa kemana sih? Ada banyak cara untuk melakukan pembelaan ataupun penegakan hukum. Namun bukan dengan cara-cara mempermainkan hukum itu sendiri, seolah-olah hukum bisa dimainkan dengan sesuka hati.
Jangan melakukan pembelaan atau penegakan hukum dengan melanggar hukum. Alright? Ulala.